Ya, kamu mau ini juga ya dia ya, harus lengkap gitu. Gimana Pas untuk di round kedua kita? Emang dimatiin. Oh, ya Emang dimatiin. Oh gitu. Oh ya udah matiin lagi. Makanya datang. Kalau briefing Pak, kan saya ikutan. nggak di briefing Pak, 2 hari saya libur Pak. Maafin dong, saya caster baru Oke, nih. back to the game. Kita ngelihat garis pesawat yang sudah mulai terpantau di weekend kita. Map kedua di hari ini. Membagi 50-50 untuk garis pesawat dan weekend yang sekarang. Oke. Dan kebetulan banget nih arah dari pesawatnya motongnya 50-50, jadi harusnya ya bakal lebih meluas lagi, merata lagi. Dari tim-tim ini bakal turun kemana. Dan bahkan ada yang udah bakal ngamanin hot spring kah ini? Di Lovely? Atau Volnova? Oh, wow! Saya suka circle Wow. seperti ini. Setiap gua Wow. nge-cast ya, kayaknya circle-nya selalu muncul di area-area Dobromesto mengambil daerah Vihar dan juga Movatra sebagai center circle-nya. Oke, dan bahkan kalau bisa dilihat juga di sini hanya ada 3 tim aja yang baru mengamankan area dalam circle-nya. Tapi untuk di early game seharusnya masih cukup aman lah ya kalau misalnya mau looting-looting dulu dan baru masuk ke dalam circle-nya. Yap, betul sekali. Sementara Lovre yang gue prediksi mungkin akan mendapatkan chicken untuk Vikendi kali ini. Dia langsung melakukan rotasi lagi, bergerak secara perlahan-lahan, dan kali ini kita bakal intip sedikit menuju ke arah tim Bigetron yang mengambil daerah Volnovanya. Tidak ada kontestan bagi tim Bigetron, cukup bebas untuk melakukan looting di kota mereka sendiri. Oke, tapi kalau misalnya tadi lihat dari arah terjunnya, kayaknya yang cukup berdekatan sama Bigetron ada Lovre ya. Daerah-daerah Volnova, tapi belum ketahuan juga kalau di Krica sendiri sudah diamankan oleh Onyx yang tadi berhasil mendapatkan WWCD di map pertamanya nih Pas. Betul, sebenarnya yang deket sama Bigetron itu Lovre seperti Oh, yang iya, udah betul ya. dibilang tadi. Cuma Lovre itu kebagi, 3 orang ngambil di arah Hot Springs, di arah Santranya. Sementara 1 orang dari Lovre to Easy, mereka sedikit mengambil di bagian Winerinya. Oke. Wow. Dan di sisi lain di sini juga ada 2 tim yang cukup berdekatan dari EVOS dan juga IOG kali ini. Tapi harusnya sih udah sama-sama tahu ya posisi Udah dari sama-sama masing-masing tahu. tim. Karena kedua tim ini rebutan banget untuk mengambil daerah Potvosto di Vikendi. Oke, tapi sebenarnya tempatnya lumayan cukup tricky juga karena banyak banget perumahan. Apalagi lu bisa nyebrang ke rumah sebelahnya lewat bawah ya, bawah jembatan. Yap, jadi emang bener-bener banyak banget heading spotnya di arah Potvosto ini. Untuk kedua tim harus berhati-hati dan harus rapi setupnya. Jangan sampai ada flank yang tidak disadari malah ngebuat tim kalian jadi agak sedikit pincang di awal. Karena kalau kehilangan 1 atau 2 pemain di awal-awal tuh bener-bener repot banget. Kayak kita ngelihat Bigetron tadi bisa survive hingga masuk di top 2, di top 3 karena emang Bigetron mendapatkan center circle-nya terus. Circle-nya selalu mengarah ke arah mereka. Mereka ibarat kayak magnet dari circle-circle yang datang. Yes, dan itu masih berlaku bahkan tadi di map pertama juga ya kayak gitu ya. Dan kalau kita lihat dari IOG, kayaknya juga udah mulai terpisah lumayan cukup jauh nih areanya dari EVOS juga. Mungkin EVOS lebih milih untuk tarik mundur ke bawah kah atau mungkin berpindah compound ya? Kalau Iya. dari minimap ya, tapi nggak Iya tahu juga betul, sih. karena kalau kita lihat dari EVOS sendiri mereka menuju ke arah bawah, sementara IOG mereka menuju ke arah atas. Jadi sama-sama Masih. saling menarik posisinya, tapi belum terlalu jauh juga. Masih ada sedikit pantauan yang dilakuin sama kedua tim ini. Karena kalau mereka terlalu fokus back off ke belakang, takutnya malah ada push yang dilakuin sama tim lainnya juga. Ya. Ini adalah statistik dari EXC, 24 kill, rank 24, ada 3.637 damage dengan posisi ke-40 dan 5 headshot rank ke-23. Favorit weaponnya ada SKS dan juga M4. M4. Gak heran kalau M4 jadi favorit weapon semua player karena enak banget apalagi kalau udah full attachment. Yes. Tapi sekarang dapetin M4 agak susah ya? Susah nggak susah sih karena kan sekarang kali 2 jadi lu bisa menemukan M4 yang tergeletak dimanapun. Gak heran kalau lo buka pintu tiba-tiba ngelihat 2 M4 terus ada Oh iya, ini kali 2 ya, sniper dan betul. segala macamnya karena untuk di PMPL sendiri di Indonesia dikali 2 untuk looting early-nya. Tapi cuma di map tertentu doang ya kalau nggak salah. Semuanya. Ya? Oh sekarang udah semuanya. Ya, Kemarin kan cuma 2 map semuanya ya? dikali 2, cuma circle-nya Oh, itu dipercepat circle-nya. untuk Irengel dan Miramar doang. Oke, jadi cuma 2 map itu doang ya. Gue Betul. pikir si Rexanya terbang loh ternyata. Tadi nge-shootnya dari bawah. Dan dari DG sendiri, lootingannya benar-benar bisa-bisa banget jauh-jauh. Ini bakal bahaya sih sebenarnya kalau misalnya kecuali satu persatu ya. Ya, tapi kalau dilihat dari arah turun pesawat tadi kayaknya cuma ada beberapa tim yang cukup nyaman masuk ke dalam lingkaran circle yang pertama. Hanya ada Alter Ego, terus kalau nggak salah tadi ada tim Siren juga, Dranix juga udah mulai masuk, Lovre mulai bergerak tapi cukup dekat pergerakan mereka dengan tim NFT. Hanya tinggal setup mana di antara kedua tim ini yang lebih rapi. Kalau kita lihat
ada satu pemain low free itu Easy yang sudah membuka jalan di bagian depan. 3 orang lagi bakal menuju dari arah belakang. Akan terjadi fight, mungkin ada baku tembak yang sudah mulai terdengar di headset gua. Dan meledak sudah. Flippy mendapatkan satu pemain dari low free. Toms langsung dipulangkan ke arah lobby karena dia berada di dalam kendaraan tadi. Wah, ini benar-benar agak sedikit disayangkan ya, di early game harus udah kehilangan satu player. Dan tadi kayaknya baku hantamnya sama Liquid, tapi Liquid di sini masih cukup aman juga untuk melakukan medikasi juga nih. Berarti otomatis dari tim Lovre udah kehilangan satu player ya. Betul, dan Dranix bakal rotasi sedikit intip supaya langsung 2 dan C bakal lewat, satu orang berhasil diamankan, 2 dan C berhasil lewat begitu saja. Tapi satu pick dari arah Siren menuju ke Dranix tidak akan bisa diselamatkan lagi, tapi berhasil berusaha untuk melakukan pick off. Spray langsung menuju ke arah mobil Dacia yang berada di pinggir dari pantainya. Gagal mendapatkan 2 korban, hanya mendapatkan 1, tapi seenggaknya mereka mendapatkan 1 poin pertama untuk tim Siren. Yes, oh dan di sisi lain ternyata Blossom udah masuk player lagi kah? Enggak, itu yang tadi. Itu yang tadi. kena. Oh, agak sedikit delay ya. Gue pikir tadi bakalan langsung dikejar aja sama Sirennya, tapi ternyata enggak. Ya, karena dari Siren sendiri mereka lebih milih untuk nge-spray dulu sebelum menghabisi 1 orang yang berhasil mereka amankan dari tim Dranix. Ekozu juga sudah mulai naik lagi menuju ke arah atap, membuka angle view-nya supaya lebih luas karena posisi mereka enak banget. Mereka berada di bagian center dari circle-nya, nggak usah melakukan pergerakan terlalu banyak asalkan mereka udah ngedapetin weapon, scope, dan juga peluru healing yang cukup banyak. Mereka gua rasa bakal selama mungkin nahan di kompon ini. Seharusnya, cuma permasalahannya posisi mereka benar-benar di tengah kali ini karena tadi ada tim Dranix yang baru datang dan di belakangnya juga ada tim NFT yang nggak terlalu jauh, jadi bakal bahaya sih. Kalau misalnya dia terlalu fokus sama Dranix, bisa aja di backstep sama tim NFT tadi ya. Yap, dan udah mulai bergerak lagi. Kalau kita ingat-ingat dari semua posisi turun timnya, agak repot itu harusnya buat Morp yang looting mereka tuh di arah-arah Cosmodrome-nya. Onyx juga sudah mulai melakukan pergerakan, tapi mereka sudah mulai masuk ke dalam circle-nya. Akan terjadi penumpukan harusnya di arah daerah Dano Park, Vihar, karena itu mengambil bagian center dari circle-nya. Movatra juga harusnya bakal diperebutkan sama banyak banget tim. Kompon-kompon di sekitar Vihar, Movatra, Dino Park itu kan banyak banget kompon-kompon kecil, bukit-bukit kecil yang bisa dipakai untuk hiding spot atau bisa dipakai untuk menargetkan tim yang nanti tiba-tiba lewat untuk motong rotasinya. Ya, dan di sisi lain juga kayaknya dari tim Dranix juga. Dranix masih di tempat yang tadi ya? Masih di tempat yang sama? Enggak, Dranix udah pindah rotasinya. Dia ngambil ngelewatin satu kompon yang tadi di tempat yang diusir sama tim Siren. Tapi kali ini Axiana bakal bertemu dengan Morp, masih berada di arah luar dari play zone. Cukup jauh jaraknya. 2,3 km untuk masuk menuju ke arah play zone-nya. Tapi satu pick, berhasilkah di sini? Malah mereka kehilangan 2 pemain dari tim Morp. Jadi sedikit merugikan tentunya untuk Morp. Yes, mereka harus bermain sedikit lebih defensif lagi karena ini masih di early game banget. Di zona pertama udah kehilangan 2 player. Ini bakal kesulitan banget untuk Morp kalau misalnya mau mengamankan WCD, kayaknya harus sedikit lebih bermain pasif ya. Ya, apalagi Morp juga tadi mereka rotasi langsung menuju ke arah play zone kalau misalkan ada tim lain yang nge-cut rotasi mereka. Karena di bagian atas sebenarnya nggak terlalu numpuk sih. Cuma ada Alter Ego dan IOG kalau nggak salah yang berada di bagian atas atau di bagian utara dari circle yang pertama. Tinggal pilih doang, Morp pengen ambil jalur rotasi yang sebelah mana atau Morp pengen nahan blue zone yang pertama untuk perlahan-lahan masuk ke dalam circle. Tapi kalau ngelihat circle yang kayak gini, nahan blue zone menurut gue bukan keputusan yang bagus. Ya, terlalu berbahaya sih. Dan dari tim Red Rocket sendiri masih cukup aman. Ini mereka harus bermain try hard sih. Karena tadi di map pertama mereka lumayan cukup tusun ya. Menjadi tim kedua yang harus pulang ke arah lobby. Jadi kayaknya harus ngejar banget poin-poin tambahan kali ini. Betul, apalagi ini minggu ke minggu juga sudah mulai dilewatin. Jadi kesempatan untuk mengejar poin akan semakin nipis kalau mereka tidak memberikan improve yang banyak di setiap harinya atau di setiap roundnya. Back to the game, kali ini kita bakal melihat statistik dari Zuxi dengan 27 kill. Rank ke-14 untuk placement kill sementara. Lalu ada 6031 damage, posisi ke-11. 7 kali headshot, rank ke-10 dengan favorit weaponnya M4 dan juga Uzi. Oh, dengan emang buat close combat banget sih. M4, Uzi buat close combat itu enak banget. Apalagi kalau kita ngomongin di Vikendi dengan komposisi 50% darat, 50% air, itu untuk senjata-senjata jarak dekat dengan fire speed yang kencang itu bagus banget buat dipakai. Ya, dan dari resource-nya sendiri sebenarnya udah kayak banyak banget udah mulai siap untuk tempur pastinya, kayak helm level 3, vest level 2. Dan bahkan ada adrenaline shoot juga tadi.
Lu lihat ini bawa Iya, banyak banget ada 7. 7. Tapi nggak sebanyak Badru waktu itu. 28 kit untuk survive. Oh, oke. Mungkin memang tugas dia sebagai support juga Iya, atau mungkin ya orang terakhir juga ya. Dan itu mecah rekor banget. Pertama kali tim mendapatkan chicken tanpa kill. Hanya dengan healing doang. Oke dah, balik lagi ke arah gamenya. Geek Fam, Morphe juga sudah mulai berpindah tempat lagi. Tapi kalau kita ngelihat pergerakannya, kayaknya dari Geek Fam mereka bakal nahan posisinya. Ini daerah-daerah sekitar seberangnya Volnova di atasnya Hot Spring. Ya, harusnya di daerah itu mereka masih nahan untuk blue zone yang pertama. Karena ini belum nutup, circle kedua juga belum kelihatan. Udah mau jalan 11 menit game untuk yang di map Vikendi kali ini. Morph yang tersisa 2 pemain mereka setup dengan 2 vehicles. Zabrol naikin Crispy Car, ini bukan mobil yang bagus, berkali-kali gue bilang karena armornya low banget dan langsung ditembak dari arah sebelah kiri. Langsung melipir menuju ke arah kompon, ini kosong, bisa ditempatin oleh mereka. Tapi sebenarnya di gambling, masuk atau enggak. Kalau masuk tiba-tiba ada orang itu bakal bahaya buat mereka. Dan circle-nya hanya bergerak sedikit mengambil bagian senternya lagi ke arah Vihar dan juga Mofatra. Oke, dan di balik gempuran tembak-tembakan senjata tapi masih cukup aman tadi Morph. Dan di sisi lain kita lihat di sini dari DG yang udah mengetahui posisi dari IOG. Masih tinggal menunggu timing aja dan Gangsta di sana mencoba untuk dilemparkan beberapa tapingan menggunakan mininya tapi masih belum mengenai sasaran siapapun. Kayak dari IOG juga sedang melakukan rotasi ya. Gangsta juga langsung muter terus. Dia bakal ambil tambahan setup untuk kendaraannya lagi. Tapi Zuxi terpick off Maskaga dari NFT. Mulai melihat rotasi atau defensive area yang ditempatin sama tim Bigetron. Harusnya dengan kayak gini nggak langsung di end. Kayaknya Bigetron punya satu kompon yang enak untuk dijadikan hiding spot mereka. Bukan kompon tapi area yang agak sedikit terbuka. Flippy langsung mengambil sisi bagian broken wall-nya. Ini bahaya banget buat Bigetron karena di belakang mereka juga ada tim lain yang sudah mulai menunggu. Tersandwich di balik atau di pinggir tebing. Bukan hal yang bagus pastinya. Ada tim NFT, ada Siren juga di sekitar Bigetron. Belakang mereka juga ada yang udah mulai menunggu, ada Love ternyata di belakangnya tim Bigetron. Sandwich dari 2 tim. Ini bukan hal yang bagus, kelihatan satu orang lagi. Ozora hanya memantau saja, belum ditembak dengan skop 6-nya. Satu informasi berhasil masuk ke arah tim Lovre. Wah, ini bakal parah sih. Dan bisa dilihat juga sini udah mulai melakukan beberapa tappingan. Bigetron bakalan kesulitan banget kalau misalnya digempur sekaligus 2 tim ya. Kecuali kalau misalnya dia masih fokus sama NFT doang, kayak masih bisa mungkin nge-pick up satu-satu gitu. Yap. Karena emang tipikal Bigetron kalau udah open field kayak gini mereka lebih milih ngambil yang open field dibandingkan ngambil komponnya. Karena itu menguntungkan mereka kalau misalkan mereka ingin ngincer point kill, ditembakin dari arah lain malah ngebantu mereka tahu arah yang nembak di mana, bakal di fight back sama tim Bigetron. Oke. Liquid tidak melepaskan angle-nya karena tim Bigetron. Mereka akhirnya mendapatkan satu kompon juga. Ada 2 setup smoke yang sudah dikeluarkan oleh tim Bigetron. Kelihatan spray langsung dari Zuxi, belum mendapatkan korban. Hanya sekedar mengintip dan melakukan penembakan ke arah tim NFT. Siren tidak terganggu sama sekali. Ini sebenarnya NFT juga ke sandwich karena di belakang mereka ada Siren. Bigetron ke sandwich NFT dan juga tim Lowfree, sementara NFT kepepet sama Siren dan juga tim Bigetron. Ada Zulhak, Bonafide juga di arah sekitar dari tim NFT, tapi agak jauh sih. Agak jauh, tapi dari tim Siren sebenarnya bisa ngambil momen sih ketika mungkin dari tim NFT ada yang knockdown, mungkin bisa aja kayak steal kill ya, cuman permasalahannya adalah ini area yang banyak banget komponnya, jadi sekalipun lo bisa di pick off, masih cukup aman juga untuk melakukan reviving ya. Yap, sementara Sinon masih berada di arah yang sama, hanya shoulder pick doang, nggak langsung di pick off atau open fire, cuma ngintip-ngintip doang, Microboy. Pemain-pemain dari Bigetron juga belum bergerak ke tempat lain, masih bertahan di sini karena memang mereka tidak kelempar untuk berpindah ke tempat lain. Circle belum mengecil lagi. Ini blue zone kedua juga baru mulai bergerak, sudah mulai bergerak dari tadi dan akan segera menutup dan menimbulkan circle yang ketiga. Luxi langsung naik menuju ke arah atap. Ini yang biasa dilakukan sama Bigetron. Mereka pede banget untuk naik ke atap dan ngebuka view-nya. Bukan tim yang takut untuk nunggu di arah lantai 1, lantai 2 ataupun hanya proning di arah broken wall. Tapi mereka pede banget untuk ngebuka angle view supaya lebih jelas lagi ngelihat musuh di sebelah mana. Dan itu strateginya nggak pernah berubah ya, dari dulu selalu dengan strategi yang sama. Karena mereka pede banget dengan aim mereka sendiri. Wow, ngambil center circle-nya lagi. Ini terjadi penumpukan lagi di bagian tengah. Hanya punya PR ke arah tim XCN dan juga Geek yang harus masuk ke dalam circle ketiga. Oke, dan berarti ini seharusnya meminimalisir mereka untuk melakukan rotasi lagi karena ya udah tinggal tungguin aja next circle-nya bakal kemana ya. Dan sambil melakukan beberapa culikan-culikan tembakan, tapi kayaknya sih ini nggak bakalan ada inisiasi untuk
ngegrebek rumahnya nggak sih? Kayak nggak Iya. ngambil resiko sebesar itu ya. Ini bakal diem di kompon mereka masing-masing. Ini bakal menjadi game yang pasif banget karena dengan circle kayak gini semua tim akan berusaha untuk mengamankan kompon mereka aja. Setup defensif yang bakal mereka kuatkan bukan untuk melakukan setup yang ofensif. Kecuali mereka terpaksa keluar dari kompon yang mereka tempatin untuk berpindah karena circle-nya nggak ada di kompon mereka lagi. Itu baru mereka bakal ofensif untuk nabrak ke arah kompon tim lain. Betul, tapi kebetulan banget nih di circle-nya hampir rata-rata di pinggiran pesisir itu semuanya ada komponnya ya. Sementara Nick juga masih bertahan di arah defensifnya dia. Dari Siren sudah mulai menembak-nembak tim NFT. Ada pick lagi yang bakal dilakukan, sedikit melakukan intipan. Ray 2000 menuju ke arah NFT yang juga sudah tahu posisi dari Siren berada di arah mana. Oke, dan bahkan udah mulai terjadi lagi di sini baku hantam antara tim Alter Ego. Ini dia, ini bakal di-push. Seperti yang gue bilang, kalau mereka nggak mendapatkan circle yang enak, mereka bakal berpindah tempat dan nge-push defensif dari tim lain. Kali ini Alter Ego bakal mendapatkan kontestan. Ada Aerowolf yang maksa masuk ke arah kompon mereka. Setup terlebih dahulu, lempar granat menuju ke lantai 2. Smith sedikit panik tapi bakal di-spray lagi dari arah luar. Badru mau lakukan backup dari arah box di bagian luar dari compound. Perlahan-lahan tapi pasti, tapi ada alien tempur yang sudah mulai melakukan flank. Satu orang berhasil diamankan, granatnya berhasil mendapatkan satu. Tembak lagi dari arah luar, broken wallnya Heroes melakukan flank dengan jarak jauh kali ini. Mulai naik ke lantai 2, tapi dari arah mereka bakal flank lagi ke sebelah kiri, memperluas jarak push mereka ke arah tim Alter Ego. Zuxi pun diambil, Geek Fam mulai melakukan push juga ke arah compound dari tim Bigetron. Oh gitu, kalau kita lihat juga di sini dari tim Aerof udah mulai mendominasi areanya, justru malah dari Alter Ego yang bakal dipukul mundur nih pas. Yap, dan oke. Bakal ditinggalin. Oke, Smith bakal ditinggalkan. Bukan hal yang bagus mungkin bagi Alter Ego untuk mereka memaksakan fight-nya dengan tim Aerowolf. Tapi satu orang masih tertahan, ada Hans yang ditinggalkan sendirian di kompon ini. Terlihat satu orang bakal di-spray langsung sama alien tempur. Satu pick lagi, Heroes terjatuh. Dua player tersisa dari tim Alter Ego. Hans masih bertahan di arah broken wall-nya, sementara Badru bakal nge-flank cukup jauh mundur. Ini Badru yang bakal ditugaskan untuk melakukan healing. Kanan kiri, Free Fire-nya keluar, jump shoot yang sukses. Hans langsung terkena kepalanya. 3 hilang, satu orang terakhir dari Alter Ego. Berarti misalnya Badru sering banget jadi last man standing ya? Gak heran, di Sunhawk, di Vikendi, Selalu dimanapun Badru ya? mereka berada, pasti Badru yang bakal dijadikan last man standing. Karena dia punya perlengkapan medis yang lumayan cukup lengkap juga biasanya. Coba kita mungkin bakal ngintip ke arah Badru nanti. Dia sebenarnya punya berapa banyak first aid yang ada di tangannya dia. Tapi kita bakal fokus sedikit menuju ke arah Bigetron tadi yang hampir ditabrak juga sama tim Geek Fam. Gue kira kompon mereka ditabrak sama Geek Fam, tapi ternyata enggak. Geek Fam mengambil kompon yang ada di pinggir dari circle yang ketiga. Ya, cuma permasalahannya adalah dari zonanya Geek Fam tadi agak sedikit high ground ya, jadi mungkin itu bakal sedikit lebih diuntungkan dan sisanya kita lihat di sini areanya masih di tengah. Cuman PR banget untuk Geek, Bigetron, NFT dan juga Aerof hanya sedikit masuk aja ke dalam dan itu dekat banget sama Morph dan juga Badru yang tadi tersisa sendiri ya. Yap, ini udah mulai memanas banget karena udah mulai meninggalkan daerah lautnya. Ini jadi PR buat tim-tim yang udah setup di pinggir laut, di pinggir tebingnya, di pinggir pantainya. Mereka ngambil kompon, mereka ngambil gundukan, ngambil tebing yang sebenarnya cukup enak kalau misalkan circle-nya ngambil di bagian lautnya lagi. Karena hanya fokus 180 derajat ke arah daratan, abaikan aja yang ada di arah laut. Karena nggak mungkin ada yang nembakin dari arah laut kecuali ada rotasi pakai kapal terus tembak-tembak, kecuali ada yang seperti itu. Tapi itu hampir nggak pernah gue lihat di Vikendi. Ya. Semuanya bakal fokus ke 180 derajat area daratannya. Ya. Dan kita lihat juga di sini udah mulai terjadi lagi baku hantam. Di sana Mas Gaga udah bener-bener hampir sedikit low, tapi masih cukup aman juga untuk melakukan healing lagi. Ini masih kayak sama sih, peperangan di antar compound aja masing-masing ya. Yap, ini semuanya perang jarak jauh, belum ada yang close combat kecuali tadi Aerowolf yang maksa untuk masuk ke pertahanan dari Alter Ego dan bisa mendapatkan 3 pemain dari Alter Ego. Ya, dan kita lihat posisi dari EVOS benar-benar dikelilingi oleh 4 tim nih, pas ada tim 12, ada Geek juga, 15, tim 3 bahkan. Tapi posisinya untungnya ini masih berada di dalam zona jadi nggak perlu melakukan beberapa rotasi lagi. Ini yang PR adalah Bigetron. Bigetron harus sedikit masuk ke dalam dan udah mulai bakal melakukan rotasi di sini. Ini kayak cuman tinggal nunggu spray aja ya dari Pala Gimpe ya. Yap, nih kayaknya Bigetron juga lagi nunggu timing sih. Dia harus nge-boosting terlebih dahulu, fullin semuanya boostingan supaya misalkan ketika ditembak mereka ada healingan yang auto bakal masuk dari boostingannya mereka. Gangsta masih bertahan di arah rumah, tidak bergeming sama sekali.
di arah Mofatra tadi. Mofatra bakal menjadi center circle-nya sekarang. Kalau tadi masuk di area Vihar, kali ini Mofatra yang benar-benar menjadi center circle. Itu pun nggak di dalam kotanya, tapi ujung kanan dari kotanya. Spray lagi menuju ke arah tim Bigetron. Ryzen menerima beberapa damage dengan sangat menyakitkan. Mas Gaga tidak ingin melepaskan angle-nya ke arah tim Bigetron. Oh. Dan ternyata di Ryzen jadi scotter kayaknya di depan ya. Yap, dia bakal menjadi openernya, dia bakal jadi rasernya untuk ngebuka jalan bagi tim Bigetron. Sedikit melakukan pergerakan lagi, scrapping sedikit ke sebelah kanan, tidak langsung mengambil bagian center circle-nya. Hanya bergerak perlahan untuk rotasi dari tim BTR. Ya, dan posisinya sekarang juga udah mulai selamat lagi dari gencaran NFT di sana. Dan ini harusnya menjadi kesempatan juga, coba kita lihat. Oh, Ngambil Mofatra lagi. Oke, tadi ujung kanan dari kotanya itu jadi center circle. Tapi kali ini Mofatra kotanya yang menjadi center circle-nya. Ya, dan bahkan kalau bisa lo lihat juga di situ benar-benar satu area Mofatra itu udah dikuasain semua oleh Red Rocket ya. Benar-benar pembagiannya tuh merata gitu, kayak nggak mau bagi-bagi nih, jangan sampai diakuisisi oleh tim lain yang baru masuk ya. Itu sebenarnya setup yang bagus untuk Red Rocket kalau mereka ingin ngejaga kotanya. Tapi kalau misalkan satu pincang, itu jadi PR buat Red Rocket karena akan sedikit sulit atau bisa gue bilang sangat sulit untuk melakukan backup. Karena jarak mereka jauh banget, mereka defensif di setiap sudut dari kotanya. Ya, apalagi nanti bakal ramai banget juga yang bakal masuk ke Mofatra tentunya. Di sini masih ada 16 tim. Betul, masih 16 tim. Bayangkan seberapa ramai Mofatra nanti dapat inflasi dari semua kota yang ada di arah Vikendi-nya. Satu pick lagi-lagi tadi berhasil diamankan, tapi baru knock doang dan kelihatan naik ke atas jet ski, bakal di spray langsung 2 orang. Kali ini spray dan Masir tembok yang bisa dipakai untuk bersembunyi. Bertahan dengan sangat rapi, 4 pemain dari Aerowolf, tapi Microbay tertangkap. Siren Ekozu berhasil mendapatkan 1 pemain dari tim Bigetron. Tapi kali ini kita bakal berpindah menuju ke arah Dranix. Ucup bakal melakukan lock menuju ke arah tim Aerowolf dan Bigetron dalam posisi yang terhimpit. Dan sepertinya NFT juga bakal perang dengan tim Siren. Menabrak kompon dari Siren yang sedang fokus menuju ke arah tim Bigetron. Mas Gaga bakal lempar lagi smoke ke bagian paling depan dengan M4 yang sudah ada di tangannya dia. Satu orang masih berada di arah atap. Terlihat akan sangat bebas, tembak langsung oleh seorang Ray. Hampir mendapatkan 1, tapi Mas Gaga masih cukup tenang untuk melakukan backup ke arah broken wall-nya. Mendarat. Wah gila, persis banget mendarat. Gue kira langsung revive, tapi ternyata dia lebih milih untuk ngokang granatnya dan lempar ke arah atap. Ini lumayan sih buying time untuk nge-revive temennya dulu akhirnya ya jadinya. Dan masih coba untuk melakukan inisiasi flanking aja sini. Dan dari tim Siren sendiri juga udah mulai pincang 1 player. Dan di sisi lain XCN juga udah mulai keculik dari NFT. Masih belum menyadari posisi dari Ekozu ada di depannya. Di sana bakal coba untuk melakukan jump shoot di sini. Tapi dari spin masih kemampuan dan 3 orang langsung aja nge-drop ke area rumah. Tapi masih bisa selamat. Ternyata Ekozu masih bisa mengalihkan lagi. Tapi masanya di sini dia udah langsung di end aja. Dan terus menjadi tim pertama yang harus pulang. Cukup baik. Gue lebih seru ngelihat teriakan dan mendengar teriakan yang ada di belakang gue ketika menusunkan satu tim tadi. Lowfrey berhasil melakukan bakaran, 1 knock. Tapi Lowfrey harus cukup tenang karena dia tersisa 3 pemain saja. 1 pemain mereka terpick di awal-awal. Ya. Dan ngebantingnya jauh banget. Bantingnya jauh banget dan di sini cukup aman untuk tim Onyx lagi-lagi dan juga Dranix. Morp enak banget sih di ujung banget karena di belakangnya nggak mungkin ada backstep ya. Oke, enak untuk posisinya. Tapi untuk jumlah, Morp tidak dalam posisi yang bagus. Karena mereka udah pincang 2 duluan. Ozora sudah terpick off dan ini posisi yang sulit untuk melakukan backup karena Ozora yang berada di arah 1 shake kecil. Harus ada smoke untuk menutup pergerakan dari pemain Lowfrey yang lain dan nge-backup Ozoranya. Bonafide masih bisa bertahan dengan 3 pemain mereka. Sementara kill terbanyak saat ini sudah dikumpulkan oleh tim NFT dengan 5 poin kill yang mereka kumpulkan. Lempar molotovnya menuju ke bagian depan sementara KZ dari EVOS melihat pergerakan juga dari tim Gcam. Datmos sudah mulai terpantau, sedikit memarkirkan mobil, sudah mulai berasap. 1 orang dan kali ini tertembak. Headshot langsung, tapi ini free shoot ke arah tim Bigetron. Mulai tertumbang kali ini posisi dari Bigetron. Hitman langsung flank sebelah kiri, 2 pemain terjatuh dan Ryzen bakal melihat pergerakan dari Hitman. Free shot dari arah rumah. Ray covering fire yang sedikit terlambat, Tulak bakal masuk dan Bigetron rata di posisi ke-14. Wow. Benar-benar upaya rushing yang cukup berani banget dari Bonafide. Walaupun dia hanya tersisa berdua aja, tapi eksekusinya berhasil lancar. Dan kita lihat juga di sini dari Morp yang masih cukup aman, menahan lokasinya, gak mau membuka sama sekali areanya. Tapi nampaknya udah mulai ketahuan juga di sana dari tim satu tim apa tuh? Oh, tim Dranix. Dan kita lihat dari Red King sudah menculik 1 player juga. Ini benar-benar harus main sabar banget sih dari tim Morp sendiri ya. Di depannya cukup dekat oleh tim Dranix, di sebelah kirinya juga ada tim lain juga. Dan di sisi lain
Dranix juga di belakangnya masih ada Aerolf nih pas. Ya, ini bukit yang udah dikuasain sama Dranix. Morph berusaha buat masuk, Blue Zone sudah mulai bergerak. Laser sudah melihat satu orang yang lewat di depan dia persis, tapi belum ada bonfire yang dilakukan oleh seorang Laser. Di bagian kiri dia nggak boleh melepas angle-nya dari arah Morph. Satu granat sudah mulai dilempar dan ini memberikan informasi bahwa ada orang di bagian lower ground-nya. Perpindahan Ludens pun ketahuan tadi. Sama XCN sudah mulai open fire lagi, angle-nya bakal dijaga, tidak ada tembakan berikutnya ketika dia menyeberang ke arah broken wall yang lainnya. Revive harusnya berhasil dilakukan, tapi Blue Zone sudah mulai menghimpit, menahan pergerakan dari tim XCN. Cukup berat ujian mereka masuk ke dalam circle karena tertahan oleh tim dan tertahan oleh Blue Zone. Ozora bleeding out oleh Zona. Langsung dipulangkan begitu saja, Reksa pun langsung terpick off. Satu orang sudah mulai terjatuh, satu persatu. XCN bahkan harus puas di posisi ke-13 seperti ini. Oke, dari sisi lain kita dari Dranix juga udah mulai mengetahui posisi dari Ayo Gangsta di sana udah mulai low banget. Masih mencoba untuk melakukan beberapa tapping aja menggunakan M4-nya tapi masih cukup aman. Tapi dari Laser benar-benar nggak mau mengindahkan matanya dari tim Warp ya. Betul, smoke setup terlebih dahulu Laser. Ini harus menjaga posisi ini, tidak boleh dilepaskan. Lompat, membuka view-nya tapi gagal. Circle-nya mengambil center. Menguntungkan untuk Dranix dan juga Onyx. IOG juga sedikit diuntungkan dari circle yang sekarang. Karena masih sepi ya. Betul, ini circle yang ke-6. Benar-benar menguntungkan untuk 3 tim saja. EVOS akan berbenturan dengan tim Onyx harusnya. Tapi dari Red Rocket, Rocky, Step sudah mulai terdengar di sekitar rumahnya. Rocky tidak boleh panik. Tenang aja boy. Dia harusnya bisa ngelihat ke arahnya alien tempur tadi. Tapi ternyata alien tempur masih bisa bertahan. Tidak ada open fire dari dalam rumah. Oke, ini masalahnya posisinya ada 10 tim dan udah mulai chaos parah di sini. Satu persatu granat juga bakal coba dilemparkan dari EXE. Masih mengindahkan matanya dan kita lihat juga dari Rocky ternyata masih bisa menculik satu player lagi. Walaupun Red Face sudah mulai mati di sini dan menyisakan Red Rocky sendirian kali ini. Apakah dia masih bisa selamat karena depannya udah mulai ada tim EVOS juga dari sebelah kiri juga udah mulai ramai banget. Ini bakal sulit banget sih pergerakan dia untuk masuk ke dalam next circle-nya. Yap, dan bots juga sudah mulai memantau bagian belakang dari compound mereka. IOG, satu pemain mereka sudah diamankan. Ludens, F2R dan juga Gangsta berada di arah batu yang lain. Onyx berada di tengah-tengah pertarungan. Ini mungkin Onyx harus hati-hati juga karena mereka ke sandwich dari 3 arah. Mereka nggak boleh lengah karena masih ada 10 tim dengan 28 orang yang masih bermain. Tapi bots melihat pergerakan dari NFT, satu orang di arah broken wall. Liquid yang menjadi rasernya sudah mulai terlihat. Flippy bakal menjaga di bagian belakang sebagai supportnya. Dan Mas Gaga juga menutup angle yang lain. Ini NFT setupnya udah enak banget karena mereka menjaga di berbagai sisi. Ya, tapi posisi dari Dranix juga sebenarnya cukup bagus ya karena dia mendapatkan gunungan yang paling tinggi dan ada compound juga di sana harusnya masih cukup aman. Ini kayak cuma tinggal nungguin aja tim-tim yang bakal masuk satu persatu dari sisi lain. Kopingli udah mulai knockdown di sini. Diculik satu orang dan bakal langsung di end aja kali ini dari Chuck. Bakal coba untuk melakukan inisiasi revive tapi bakal sulit banget langsung aja dikembalikan ke arah lobby. Laser mendapatkan banyak banget damage di sana tapi masih cukup aman juga di sini bakal semakin ramai nampaknya. Dari Lovre juga berhasil mendapatkan satu player dari Geek. Deadmos yang udah mulai terculik juga. EVOS sebenarnya posisinya juga masih cukup aman kali. Ya, tapi through the smoke, Zabrol yang bakal menjadi incaran. Tidak bisa menghindari peluru yang ditembakkan oleh seorang Kaizi. Terlihat semakin jelas keluar dari arah smoke, free point untuk EVOS. Harusnya free point untuk EVOS kalau nggak ada steal kill. Yes, tidak ada steal kill sama sekali. Langsung mengubah angle yang menuju ke arah belakang. Mengontrol pergerakan dari tim Lovre. Slayer langsung tertangkap dan Lovre harus puas di posisi ke-9. 8 tim tersisa. NFT bakal bergerak. Mas Gaga tertangkap. Masih ada Flippy di bagian paling belakang. Tapi di bagian kanan bawahnya masih ada tim Aerolov yang berusaha untuk masuk ke dalam circle juga. EVOS, satu pemain mereka berhasil dijatuhkan. Morph harus puas di posisi ke-7. 6 tim tersisa dan Dranix sudah mengumpulkan 5 poin kill. Dranix sudah benar bisa nyayur banget di sini karena di bawahnya rame banget tim-tim yang udah mulai tumbang juga. Apalagi mereka terdesak dengan adanya Blue Zone kali ini. Dari Aerolov sendiri di sebelah kanannya masih ada NFT. Flippy benar-benar ke lockdown kali ini bakal susah banget untuk masuk karena di atas ada Dranix, di sebelah kirinya ada Aerolov juga. Uzi di tangan, yes, Uzi di tangan, close combatnya bakal legit banget kali ini. Bakal ada perang jarak dekat alien tempur terjatuh tadi. Menuju ke arah through the smoke-nya tapi tidak mendapatkan siapapun. Step belum terdengar, jump shot belum mendapatkan siapapun. Dan Geek Fam dipulangkan ke arah lobby, backup dari arah belakang. Laser terjatuh dan nice shot by the way. Ada killing spree masuk ke arah tim EVOS dan Aerolov hanya bisa bertahan dengan 2 pemain yang tersisa. Wow, close combat yang benar-benar instan dari arah luar menuju ke arah dalam. Hanya menyisakan Ucup yang cukup tenang melakukan revive. Sementara dari Renalre lebih memilih untuk melakukan healing terlebih dahulu. Oke, dan udah mulai kesulitan di sini nampaknya dari tim Dranix sendiri yang udah menyisakan 2 player aja. Dan berarti ini menguntungkan untuk tim NFT akhirnya selamat ya.
Akhirnya selamat dari gencaran tim dan di sini masih coba untuk melakukan close combat juga antara Aerof. Di sana Ucup masih bisa proning kali ini dan harus tereliminasi. Gak bisa ternyata malah dari Aerof tim luar yang bisa mengamankan posisinya dan langsung aja diamankan Foxe. Berhasil mendapatkan satu player lagi menyisakan 3 tim terakhir kali ini. Oke, Onyx hanya bertahan dengan satu pemain mereka. EVOS masih ada 3, Aerowolf masih ada 3, tapi satu dalam posisi knock. Harusnya masih bisa diselamatkan, tapi posisi circle ke-8 benar-benar ngebuat semua tim harus buru-buru masuk ke dalam circle karena tidak ada hiding spot yang terlalu banyak. Hanya mungkin ada 2 pohon dan 1 batu yang bisa dipakai untuk bersembunyi. Tidak terlalu banyak free shoot dari dalam lingkaran, tapi kali ini Nick harus selesai. Onyx pulang ke arah lobby. 2 tim tersisa ini mungkin bakal menjadi chicken untuk EVOS harusnya karena mereka punya 1 batu. Tapi Bluezone juga sudah mulai bergerak, bakal spray lagi menuju ke arah pinggir jalan dan winner chicken dinner. EVOS Esports berhasil mendapatkan chicken mereka di Weekendy. 12 skill point. Itu